mengemukakan pendapat kita dan di-approach baik dengan oleh fasilitator, itu kan kita lumayan jadi bagus sekolahan. Jadi tidak perlu penghargaan itu dengan berupa duit, bukan tidak perlu ya, tidak selamanya. Di sini ada pembahasannya, tadi ada di sini, cuma singkat aja lah. Ada memang pembahasannya ada di sini, ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus teori metodologi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus restitusi, 5 posisi kontrol. Terus segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas. Di sini ada pertanyaan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa memujuk, mengancam, mengardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Anda tergoda. Misalnya, Anda memegang sebuah rahasia. Ini rahasia yang sangat nggak boleh tahu orang. Kita genggam, datang kawan kita, kadang ada memuji, adanya kita ceritalah, cobalah. Kira-kira genggaman Anda ini bisa terbuka temanmu atau enggak? Kan otomatis ada yang terbuka, ada yang tidak. Kira-kira di antara itu ada yang bisa memberikan pendapat ini? Tergantung orangnya. Misalkan yang megang itu kecil, yang mau mengambil besar bisa terbuka, atau kebalikannya. Berarti kalau menurut pendapat ibu bisa lah ya, rahasia ibu ini dibuka lah ya. Tergantung orangnya tadi. Iya, berarti tergantung. Menurut pendapat ibu, Iya, menurut pendapat ibu bisa apa tidak? Bisa tergoyang nggak berdiri ini? kan ibu, bukan lihat orang. Ibu ya, kalau menurut saya tidak akan pernah mengasih genggaman saya kepada orang lain. Menurut saya. Kenapa bisa begitu, Bu? Kalau menurut saya, apapun yang
yang sudah rahasia, ibu sampaikan tadi rahasia yang perlu yang saya simpan dan tidak akan saya kasih kepada orang lain. Jadi karena itu menuntut bagaimana sikap saya terhadap rahasia itu saya akan pegang teguh. Berarti ibu ini cuma penggodaannya, mau diancam, mau dikasih duit, mau diapain, mau dirayu, tidak mempan. Kira-kira ibu yang lain? Ya kan beda-beda prinsip kita ya kan? Ini Pak, ada minum kira-kira? Setuju dengan ibu. Setuju juga, begitu juga sama kepala. Kalau sudah ada rahasia, sudah bisa lah ya. Ya. Ada yang bisa bahkan coba lah cerita, ya kan? Di sini ada perubahan yang sebenarnya dari yang tadi pertanyaan itu sebenarnya tergantung dari pemikiran masing-masing seperti itu kepala ya kan. Kalau saya memang kalau digoncang-goncang tergoncang memang, dan jujur tergoncang. Nggak usah kalau dia apa diancam, digoncang-goncang tergoncang. Memang bisa lah kalau seandainya dibuka suruh terbuka. Dan saya nggak sekuat cambuk kepala, di kepalanya sekuat tenaga. Oke, perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan. Di sini inspirasi ibu guru mengontrol. Kita adalah sebagai pengontrol. Di sini maksudnya dari pertanyaan kita itu adalah kita mengontrol. Seperti yang pegang tadi itu kan, benda kertas itu tadi yang kita simpan, kita mengontrol. Kita kontrol supaya jangan gimana terbuka dia. Nah, termasuk juga di pembelajaran kita. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kritik. Nah, ini gimana maksudnya nih? Ada yang bisa ngasih tahu? Ibu yang berpendapat? Nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sudah jelas itu. Itu bahwa kritik itu dapat membangun seseorang untuk menguatkan karakternya. Kalau misalnya ada seseorang mengkritik kita, itu bisa menjadi hal positif sama kita. Jadi dikritiknya kita negatif, tapi itu berbalik arah. Itu membuat karakter kita tambah kuat. Bagaimana apa yang dipersepsikannya itu tidak terjadi pada kita. Itu Pak menurut saya. Saya juga begitu. Jangan puji-pujian saya, kalau puji-pujian Iya, lama-lama melambung. Lama apa yang terjadi? Menyusut rasa kita. Bangga rasa tersendiri. Capaian. Iya. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah bermanfaat penguatan positif ini? Iya kan? Karena positif otomatis itu membangun dia. Terus Lucy bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. No. Sebenarnya kita rasa no, tapi sebenarnya kita melakukan yang terjadi kepada anak murid kita. Harus dan harus. Sebenarnya kita salah, kita nggak boleh memaksa. Cuma itu kan memang terjadi sama orang dewasa kepada anak-anak tanpa kita sadari. Itulah yang harus Kepada orang dewasa, kepada penguasa, kepada semua. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori apanya kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tinggal dia perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, tetapi tidak semua perilaku yang buruk itu berupa kesalahan. Otomatis ada tujuannya tertentu. Komentator lah. Udah ada siap belum? Kata yang kedua adalah tidak bolos sekolah karena hanya bermain. Kira-kira kata positifnya apa nih? Harus sekolah, rajin sekolah. Rajin sekolah, rajin sekolah, rajin sekolah. Oke, stop. Nama saya Bilal Zahra Husiain, kelas 4B. Perasaan saya sangat senang telah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semoga kami menjadi anak yang disiplin. Terima kasih. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Wardah Romauli Sahabat, kelas 4B. Tadi kami telah membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih.